sampaikan kepada semuanya, saya tidak pernah takut apapun dalam melangkah di amanah ini, karena memang amanah ini telah dipersiapkan untuk kita oleh para leluhur. Saya tetap akan maju, saya tetap akan TC sampai Bunda Nilia menyetuskan amanah ini. Apabila ada jadwal nunda itu, saya mohon maaf. Karena sesungguhnya jadwal yang asli memang saya sudah tahu persis kapan cairnya, tapi saya memang tidak bisa mengumumkan kepada para anggota, bahkan kepada direksi, karena urusannya sumpah dengan para leluhur. Tapi jadwal ini memang sudah dekat. Jadi sekarang silakan direksi tanya. Yang penting sudah saya jelaskan paparannya bahwa direksi tidak ada komplotan dengan saya. Tugasnya direksi itu hanya menerima data dari anggota. Jika anggota mengeluh, saya wajar, saya ngerti dengan kondisi kalian. Kembali lagi saya sampaikan, mulai saat ini saya TC dengan direksi, tolong para anggota, saya tidak memaksa kalian semua untuk membantu perjuangan saya dan Bunda Nilia, akan tetapi tetap saya TC akan minta dana kepada kalian sampai pengurusan ini tuntas. Dan kembali lagi saya sampaikan, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang menghendaki kalian untuk membantu perjuangan saya. Saya tidak menyuruh kalian untuk membantu perjuangan saya, akan tetapi jika hati kalian, tangan kalian telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, meskipun kalian mencaci maki, menghina atau apapun, tetap kalian akan kirim kalau Yang Maha Kuasa telah menghendaki, karena sesungguhnya rezeki yang kalian punya, uang kalian yang punya, semua itu miliknya Tuhan. Sewaktu-waktu kalau Tuhan mengambil, meminta lagi, pasti kalian akan memberikan, karena kita hidup di dunia ini hanya titipan. Dan ingat, hidup kita di dunia ini hanya 24 jam. Jangan mikir yang besok. Hidup kita 24 jam. Kapankah kita mati di 24 jam ini? Jika berarti kita di 24 jam ini hidup, berarti kita masih diuji oleh Yang Maha Kuasa. Masih diuji kita semuanya. Diuji terus. Kalau kita dikasih hidup berarti apa? Berarti kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan kembali lagi, jika saya besok TC minta dana, tidak usah kalian kabulkan kalau kalian tidak mampu, kalau kalian tidak ada. Biarkan kalian digerakkan oleh Allah atau Tuhan sesuai dengan akal kalian, sesuai dengan pikiran kalian, karena yang bisa menggerakkan manusia itu bukan suara saya, bukan TC saya. Kalau secara pribadi dan logika, TC saya tidak akan laku karena saya sudah TC 1,3 tahun. Tidak mungkin laku. Tidak mungkin payu kepada kalian. Tidak mungkin, hanya suara menjanjikan dapat sekian. Tapi kenapa kalian mengikuti? Itu bukan hipnotis. Saya tidak punya ilmu hipnotis atau apapun. Jika kalian membantu saya, berarti kalian memang digerakkan oleh Allah atau Tuhan. Karena ini dana miliknya Dia yang dititipkan kepada para leluhur untuk kita anak cucunya. Seperti itu sudah. Monggo sudah, direksi kalau mau tanya, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya duluan? Monggo, silakan. Wika. Para anggota sudah saya jelaskan ini. Silakan direksi. Nggak usah sungkan-sungkan. Mohon maaf Pak Agus ya. Ya, Ini Mbak Tias. direkam sama Pak Erik ya, Pak Erik ya. Ya. Ya ini mohon maaf Pak Agus, mungkin sedikit ada penyampaian, mungkin schedule-nya atau progresnya sampai di mana Pak Agus, supaya kami semuanya bisa mendengar Pak Agus. Kalau progres, demi Allah, itu semua sudah tuntas semua Mbak Tias. 100% baik sistem, baik semua sudah tuntas. Akan tetapi, para orang tua, para sepuh ini sepuh mesti mencari hari yang baik, tanggal yang baik untuk pencairan. Dan mereka sudah sepakat dengan saya dan Bunda Nilia, yaitu 9 sepuh pemegang aset itu sepakat mau dibagi agar kita segera menikmati seperti itu. Dan mereka sekarang ini masih mencari hari yang baik, dan mereka akan rapat dengan Bunda Nilia, disepakati Kamis Legi untuk menentukan pencairannya seperti itu. Dah. Siap, matur nuwun. Saya sampaikan ini apa adanya. Jadi kita tidak usah menghujat, mencaci maki. Kenapa? Karena kalian belum tentu menyatakan jika direksi salah, saya salah, Bunda Lia salah, belum tentu itu salah di mata Gusti Allah.
Karena yang bisa menilai baik buruknya manusia, yang bisa menyatakan salah dan benar manusia itu hanya satu, tolong diingat, yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir saya sampaikan, kalau kalian ada di program Dana Amanah Umat Bindalia itu bukan kebetulan, karena ini takdirmu dari leluhurmu. Kalau secara logika, jika memang dana amanah ini akan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, kenapa yang ikut program Bunda Nilia itu hanya 0,1%? Masih hanya sekitar 60.000 dari 270 juta penduduk Indonesia. Berarti kalian yang ikut itu adalah takdirmu yang dipilih leluhurmu, karena leluhurmu dulu belum menuntaskan tugasnya semasa hidup, maka generasinya yang akan meneruskan yaitu kalian. Itu jawabannya. Kalau masalah saya minta dana, itu saya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena Dia yang memberi rezeki dan Dia yang akan menggerakkan umatnya, yaitu kalian. Makanya seluruh anggota yang sudah di bawah naungan Bunda Nilia tidak akan bisa menolak takdir ini, karena ini takdir telah dipilih oleh leluhur kalian sendiri. Maka kalian tinggal menjalankan, kalian pasrahkan kepada Sang Pencipta. Itu, Bu Tias. Yes, siap Pak Agus. Dan tolong diingat, amanah ini ada dua. Satu karunia, satu musibah. Siapa yang dapat karunia maka akan mendapatkan kebahagiaan 7 turunan. Siapa yang dapat musibah akan disingkirkan oleh alam. Termasuk para pemangku program, termasuk saya sendiri. Jika saya tidak benar mengemban amanah, saya bisa mati. Seperti A1, sistem yang lama karena salah melangkah, dia mati. Itu jawabannya. Termasuk direksi, koordinator, rank 1, jika salah dalam langkah ini, kalian juga akan mati. Karena amanah ini bukan main-main. Bahkan anggota pun salah melangkah juga bisa mati. Tolong itu diingat. Yang lain. Saya ngomong ini serius, bukan guyonan, bukan main-main. Sudah banyak yang mati. Bahkan pemegang aset yang salah melangkah semuanya banyak yang mati. Yang mengaku-ngaku pemilik gudang, pemilik amanah banyak yang mati. Kenapa? Karena amanah bukan untuk mainan. Amanah ini serius. Bukan untuk main-main. Kalau saya melangkah, tidak tahu persis, saya tidak mau melangkah. Lebih baik saya vakum. Kayak tahun 2021 sampai tahun 2022. Ingat, saya vakum. Kenapa? Karena saya belum menemukan jawaban yang sesungguhnya. Tapi untuk menemukan jawaban itu butuh pengorbanan, butuh biaya. Saya tanya sekarang kembali lagi. Pada direksi aja. Berapa program yang kalian ikuti? Nggak ada kan yang ketemu jawaban. Iya apa enggak? Betul. Nah ini kita logika. Saya pribadi sebagai ketua PPUI dulu nggak yakin sampai saya ikut. Pacet, Purwokerto, SI dan semuanya saya ikuti. Tapi nyatanya mana? Yang saya ikuti pun tidak bisa memberi jawaban. Iya toh? Yeah. Tolong itu diingat. Saya ngomong ini bukan saya. Bukan Agus Santoso yang ngomong. Yang ngomong bukan ketua PPUI. Tolong diingat ini. Salah melangkah detik-detik pencairan, mati kita. Dan saya minta uang pun, jika saya buat foya-foya, buat seneng-seneng, saya juga pasti mati. Itu jawabannya sudah. Karena amanah tidak pernah mengenal keluarga, tidak mengenal saudara, dan tidak pernah mengenal anak. Itu amanah, tolong diingat-ingat semuanya. Dan tidak mengenal direksi, tidak mengenal teman, tidak mengenal ketua PPUI. Jika salah, kita akan dilibas oleh alam. Tolong itu diingat semua sudah. Oke, Dan bagus. yang terakhir, untuk anggota, tidak usah ngersulo, tidak usah bundel. Itu ujianmu dari Gusti Allahmu. Kamu hidup itu diuji. Nggak ada kamu hidup langsung dikasih kemewahan. Semua itu diuji dulu. Kamu aja, nggak langsung besar kok. Dalam kandungan, 9 bulan, lahir, merangkak semua. Seperti itu. Lah sama pengurusan amanah ini. Nggak mungkin ucuk bilang. Nah kalau kita tidak dididik dulu oleh Gusti Allah, mau buat apa dana amanah? Kalau kita terima salah melangkah mati untuk apa? Maka ikutilah. Sesuai dengan keyakinan kalian. Seperti itu sudah, saudara-saudaraku. Cukup? Yang lain? Iya. Wes cukup toh?
Saya sekarang Cukup saya bagus. Pak Agus. Monggo.